Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih para penipu itu bisa punya banyak nomor rekening, tapi sayangnya masih aja sulit untuk ditangkap para pelakunya. Padahal di situ udah jelas ada nomor rekeningnya, biasanya ada nomor teleponnya dari laporan-laporan para korban. Ya, kalau kita lihat memang kayaknya mereka masih bebas banget melakukan penipuan-penipuan seperti itu. Kalau kita lihat nih di Facebook, cuma modal bikin akun-akun palsu, mengatasnamakan seseorang, di situ bikin konten-konten bagi-bagi hadiah dan lain-lain, banyak yang menjadi korban. Di Telegram juga seperti itu, bikin grup investasi bodong, lalu bagi-bagi hadiah seperti pekerjaan, bagi-bagi komisi. Di situ juga banyak yang menjadi korbannya. Karena setiap hari nggak cuma 1-2 orang yang komentar di video saya. Mereka mengatakan tertipu dari sini, dan udah lapor, tapi katanya belum ada perkembangan yang selanjutnya seperti itu. Dan di sini saya akan menjawab rasa penasaran teman-teman karena ada yang komentar, "Bang, saya udah ketipu sekian juta, bagaimana solusinya?" Nanti saya akan menjawabnya sedikit biar kalian itu tercerahkan ya. Oke, sekarang kembali lagi bagaimana sih para komplotan-komplotan penipu itu bisa punya banyak nomor rekening. Jadi dari situ saya mulai mencari-cari tahu dan bertanya kepada beberapa orang. Ternyata mereka itu bisa mendapatkan nomor rekening yang bisa digunakan seperti itu karena ada jual beli rekening palsu ya, dan itu berada di dark web. Nah, mereka mengatakan seperti itu jawabannya. Sebenarnya saya juga belum pernah mencari situs-situs seperti itu, tapi memang sepertinya masuk akal juga karena di dark web itu kan banyak hal-hal yang di luar nalar ya. Jadi kemungkinan memang ada seperti itu, jual beli akun rekening seperti itu, dan mereka bisa menggunakan hanya beberapa kali aja. Dan nggak cuma itu, mereka juga bisa menggunakan rekening-rekening dari korban-korban yang pernah mereka retas atau mereka bobol rekeningnya, lalu mereka gunakan rekeningnya untuk menerima transferan dari para korbannya. Lalu bagaimana solusinya buat korban-korban yang udah pernah ketipu? Ya pasti semuanya yang pernah menjadi korban penipuan pengen uangnya itu kembali lagi, tapi sayangnya seperti nggak ada solusi uang itu bisa kembali. Kita cuma punya solusi, yaitu melaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi asal kalian ketahui ya, ini ya, jadi saya itu juga bergabung dengan grup-grup yang membahas tentang penipuan-penipuan seperti itu. Dan di situ dari pengalaman korban-korban yang udah banyak di situ, itu bisa dibilang 1001 uang yang bisa kembali dari korbannya. Jadi kemungkinan untuk kembali itu sangat kecil. Terus apakah pihak bank atau pihak kepolisian nggak bisa mengatasi hal itu? Ya, beberapa hari kemarin ada yang komentar di video saya, dia udah tertipu, udah melakukan pelaporan ke kantor polisi, tapi belum ada kabar sampai sekarang. Terus dia melaporkan ke bank, tapi di situ bank menganggapnya adalah sesuatu yang sah dan tidak bisa bertanggung jawab untuk itu. Nah, kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Jadi gini, kalau kalian itu tertipu dan tertipunya itu mengirimkan uang ke rekening penipu dan kalian itu melaporkan itu ke bank, ya bank itu akan menganggapnya itu sesuatu yang sah. Karena apa? Karena ketika korban itu mentransferkan uang itu dengan kesadaran diri dan sukarela, sebelum dia itu sadar kalau dia itu udah tertipu. Sebenarnya bukan karena bank itu tidak mau bertanggung jawab atau apapun ya. Setiap kita transfer uang seperti itu, yaitu adalah sesuatu yang sah menurut bank. Dan mereka juga tidak akan semudah itu untuk memindahkan saldo rekening dari rekening penipu ke rekening korbannya. Karena apa? Bank itu juga punya undang-undang kenyamanan perlindungan nasabahnya. Jadi nggak cuma semena-mena kita bawa laporan lalu pihak bank memindahkan saldonya ke saldo rekening korban. Karena untuk memindahkan saldo rekening seperti itu harus melalui persetujuan kedua belah pihak, atau itu bisa melalui jalan persidangan. Tapi kan ini adalah antara korban penipuan dan penipu, jadi nggak bisa melalui cara itu, walaupun kalian juga membawa surat laporan kepolisian. Jadi mungkin jalannya itu pihak bank itu hanya akan membekukan rekening penipu tersebut. Dan kalau ada yang tertipu rekening banknya itu dibobol atau diretas,
ya mungkin itu akan ada penanganan yang berbeda. Terus bagaimana kalau kita lapor ke polisi? Jadi kalau kita lapor ke polisi dengan membawa segala bukti-buktinya, ya polisi itu juga akan melakukan penyidikan. Tapi sayangnya yang menjadi susahnya, penipu itu nggak cuma satu orang, dia itu punya komplotannya tersendiri. Jadi ketika uang itu udah ditransfer ke rekening penipu, mereka juga akan langsung memindahkan ke rekening lainnya atau memindahkan ke e-wallet lainnya. Dan setelah itu uang itu akan ditarik, lalu mereka akan memblokir akun e-walletnya, lalu dia ganti akun baru seperti itu. Maka mereka itu bisa menghilangkan jejak. Dan kalaupun pelaku menipu itu bisa tertangkap, uang itu masih kemungkinannya tidak bisa kembali. Ya walaupun pemerintah itu menghimbau kalau ada sesuatu yang mencurigakan tentang penipuan-penipuan seperti itu, kita harus cepat-cepat lapor, tapi ya kelanjutannya saya nggak tahu juga. Jadi buat teman-teman yang pernah menjadi korban, mungkin cuma bisa mengikhlaskan uang itu. Semoga bisa tergantikan yang lebih banyak lagi dan bisa lebih berhati-hati lagi. Dan mungkin teman-teman bisa berbagi kebaikan dengan share video ini biar isi dalam video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oh ya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang udah menonton.